semuanya, semoga kalian sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang setelah ibu sampaikan minggu kemarin. Kemarin kan kita setelah belajar mengenai materi seni lukis dan kita akan membuat lukisan dengan teknik stensil. Sudah beberapa minggu kita belajar. Yang pertama seperti cara mengedit foto menjadi stensilnya. Terus minggu kemarin kalian sudah nge-print fotonya, dan sekarang kita akan mulai meng-cutting foto yang sudah menjadikan siluet yang sudah kalian print di kertas A4. Jadi yang pertama, kalian kan sudah nge-printnya di kertas A4 seperti ini. Ibu udah print di kertas A4, dan hari ini kita akan meng-cutting bagian-bagian yang ingin kalian warnai nanti. Jadi bagian yang kalian cutting itu atau bagian yang kalian hilangkan adalah bagian yang nanti akan kalian warnai. Oke, kita langsung saja kepada tutorial cara meng-cutting foto yang sudah kalian print. Oh iya, sebelum kita mulai kepada proses meng-cutting, ada alat-alat yang harus kalian perhatikan. Oke, kita lihat alat apa saja yang kita butuhkan untuk proses sekarang. Jadi di sini kita membutuhkan, yang pertama yang harus kalian butuhkan, yang utama ya pasti gambar yang sudah kalian buat. Jadi kalian letakkan di Microsoft Word fotonya di kertas A4. Untuk letaknya sesuai dengan keinginan kalian, karena nanti ini akan menjadi cetakan ya, jadi sesuai keinginan kalian. Kalau ibu sih pas tengah-tengah, dan ukuran fotonya seperti ini. Ibu memprint 2 foto, mungkin nanti akan ada 2 warna. Untuk sekarang ibu pilih 2 dulu, mungkin nanti ada tambahan ataupun tidak. Nanti setelah itu alat yang pertama, yang pertama. Dan sekarang yang utamanya yaitu cutter. Kalian meng-cuttingnya menggunakan cutter. Bisa menggunakan cutter, bisa juga menggunakan cutter pen atau pen cutting aja ya, buat pena buat cutting seperti ini. Ini bisa kalian lihat, ini pena buat cutting ya, kalian bisa menggunakan ini. Bisa juga menggunakan cutter biasa. Ini kalian bebas ya, bisa menggunakan apa saja. Karena ibu mempunyai pen cutting ini, jadi ibu akan menggunakan ini. Tapi kalian bisa menggunakan cutter. Akan tetapi cutter yang kalian gunakan kalau bisa yang kecil, yang seperti ini, ukurannya kecil, biar nanti memudahkan kalian untuk meng-cuttingnya. Jangan yang terlalu besar. Oke, sebelum nanti kalian memulai cutting, ibu udah kasih tahu kalian harus hati-hati, benar-benar hati-hati dalam proses meng-cuttingnya. Karena apa? Karena ini berbahaya ya, takut kalian terluka. Jadi harus hati-hati. Mungkin pengawasan orang tua pas pengerjaannya, jangan sampai ada yang terluka. Oke, yang ketiga, kalau ibu nih kan, karena ibu mengerjakannya di meja kerja, jadi ibu punya alas. Di sini ibu menggunakan alas ini biar nanti alas yang meja yang digunakan tidak tergores-gores. Kalau kalian kan mengerjakannya di rumah dan mungkin tidak mempunyai papan alas, jadi kalian nanti meng-cuttingnya di atas keramik, kayak mungkin di lantai atau di atas kaca, kayak meja kaca tuh jadi nanti pas kalian cutting itu tidak ada alasnya, tidak akan keikut gitu. Kalau kalian nanti meng-cuttingnya di atas papan kayu atau di meja kayu, nanti kan bagian mejanya itu tergores juga ya, tergores-gores oleh si cutternya. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Nanti meja yang kalian punya kan rusak, kayak nanti dimarahin orang tua. Jadi diusahakan di atas lantai atau di atas kaca. Bahannya seperti itu, dan baru sekarang kita mulai ke proses pembuatan. Oke, kita lihat caranya ya. Perhatikan, gampang kok cara membuatnya seperti apa. Semoga kalian bisa. Tapi mungkin salah satu hal yang harus kalian garisbawahi di sini, kalian harus teliti bagian mana yang harus dipotong, bagian mana yang tidak dipotong. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya.
Ibu ingin mengcutting bagian rambut, baju, dan lingkaran yang ini karena nanti mau berbeda warna antara si rambut dan lingkaran, jadi ini jadi 2 tahapan ya. Oke, langsung saja kita cutting. Jadi di sini kita menghilangkan bagian yang berwarna hitam. Karya yang kedua, jadi kalau yang kedua ibu hanya ingin menghilangkan bagian lingkaran, bagian matanya dulu ya. Kan tadi ibu sisakan nih si bagian matanya karena nggak kepotong, karena kalau ibu potong malah nanti kan susah memisahkannya, jadi di kertas yang lain. Jadi ini ke layer kedua. Kenapa ini ibu sisakan juga sedikit nih, karena kalau ibu potong nanti keputus, jadi agak sulit untuk mewarnainya. Kita hanya cutting bagian mukanya saja ya. Dan yang ketiga ibu akan mengcutting bagian lingkarannya karena ini akan berbeda warna. Baik, bagaimana setelah kalian melihat tutorialnya? Semoga kalian mengerti dan bisa mengerjakan tugasnya. Jadi tugas hari ini kalian menstensil karya yang sudah kalian print ya. Kalau di sini ternyata ibu menggunakan 3 kertas, tapi mungkin ada tambahan, ibu belum tahu juga. Nanti ada proses pewarnaan ya. Jadi hari ini kita hanya sampai mengcutting. Semangat untuk mengcuttingnya, jangan terlalu buru-buru, hati-hati saja, karena nanti takut terluka karena kita menggunakan peta tajam. Selalu hati-hati, yang teliti mengerjakannya. Oh iya, nanti kalau ada bagian yang hitam semua nih, kayak ibu bagian bajunya tadi nih yang kayak gini, kan nanti langsung bakal kepotong ya sama ininya, hilang gitu, susah gitu, nggak ada yang kesambung ke bawahnya. Nanti kalian akalin aja bagaimana caranya. Ada bagian yang masih putih, nanti di bagian beberapa bagian ini memang masih kayak di rambut sini kan masih ada yang putih-putih, tapi nanti kalian kan susah cuttingnya. Kalian bisa pakai layer baru di cutting bagian rambutnya, atau nanti kalian bisa pakai tambahan kuas. Nanti kita perbaiki bagian-bagian yang masih kurang terlihat bagus di bagian finishing menggunakan kuas di sesi selanjutnya ya. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik, dan kali ini kalian yang ingin mengerjakan tugasnya. Cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu minta maaf bila ada kata-kata yang salah, atau tutorial yang kurang jelas, atau suaranya kurang enak didengar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.